Kompas Pagi juga menyoroti terkait dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang melaporkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan. MAKI menilai Aziz melanggar kode etik setelah tidak mengizinkan rapat dengar pendapat terkait kasus Joko Chandra. Dalam laporannya, MAKI menyertakan bukti surat undangan rapat dengar pendapat yang belum ditandatangani Aziz Syamsuddin dengan alasan menjalankan tata tertib DPR yang melarang menggelar rapat saat masa reses. MAKI berpandangan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar ini menghalang-halangi tugas anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, Komisi 3 gagal menggelar RDP yang dijadwalkan berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Karena beliau tidak memberikan izin kepada Komisi 3 untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait sengkarut Joko Chandra. Bahasa sederhananya menghalang-halangi Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat. Karena ini kan ketua sudah mengizinkan, Ibu Puan. Terus disposisi pada wakil ketua, tinggal menandatangani itu aja, tidak tanda tangani kan kalau kita balik menghalang-halangi. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI telah menerima laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terkait dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin karena tidak beri izin menggelar RDP kasus Joko Chandra. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman menjamin akan berhati-hati dalam pembahasan laporan ini. Terkait laporan kepada Pak Aziz Syamsuddin dari MAKI ke MKD, kami perlu sampaikan bahwa tadi siang tim sekretariat telah menerima berkas, lalu berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2015, maka tim sekretariat akan memeriksa kelengkapan administrasi. Kalau memenuhi syarat, maka ditindaklanjuti ke rapat internal, ya. Untuk kami diskusikan laporan ini kita bawa ke persidangan atau tidak. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan rapat dengar pendapat Komisi 3 Selasa kemarin batal digelar. Hinca mengatakan keputusan Komisi 3 mengadakan rapat dengar pendapat di masa reses tidak menabrak aturan tata tertib DPR. Seharusnya RDP Komisi 3 terkait kasus Joko Chandra digelar Selasa kemarin dengan melibatkan Kabareskrim, Jampidum, dan Dirjen Imigrasi. Substansinya adalah bahwa publik merasakan ini ada sesuatu yang perlu dan segera. Karena ini semua sudah menyangkut soal-soal yang sangat fundamental dan substansial. Nah, fungsi DPR itu penting melakukannya. Nah, kalau alasannya karena reses, saya kasih tahu tadi, pasal 53 ayat 3 itu memungkinkan melakukan itu. Nah, pimpinan DPR harusnya mengikuti itu. Dan ini kan permintaan dari anggota dan Komisi 3, dan itu harus direspon, ada jalannya, tidak menabrak aturan. Justru di situ pimpinan harus menjalankan itu sesuai dengan hak-hak konstitusional para anggota Dewan, khususnya di Komisi 3. Setelah dicopot dari jabatannya, kasus dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Brigjen Prasetyo Utomo segera memasuki tahap persidangan. Pemberkasan sudah dirampungkan oleh Biro Provos Divisi Propam Mabes Polri dan akan dievaluasi untuk selanjutnya disidangkan. Sementara untuk kasus pidananya, tim yang dibentuk Bareskrim sudah memeriksa 6 orang saksi dan berkas telah naik ke tahap penyidikan. Berkas disiplin BJPPU sudah selesai berkasnya dan oleh Propos nanti akan diserahkan ke Waprov. Dan nanti setelah dievaluasi berkas tersebut kemudian nanti akan disidangkan. Tentunya nanti dari Waprov nanti yang akan merencanakan, ya. Di Waprov itu Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi nanti yang akan merencanakan kapan. Dalam kasus Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo ternyata tak hanya mengeluarkan surat jalan. Mabes Polri menyebut Prasetyo bahkan berada satu pesawat dengan Joko Chandra dalam perjalanan dari Jakarta ke Pontianak. Untuk pemeriksaan awal kita dapatkan sesuai dengan surat izinnya memang demikian. Yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak.
info yang kita dapatkan yang bersangkutan langsung dalam satu pesawat dengan DPO Joko Chandra dan Skandal pelarian Joko Chandra yang melibatkan petinggi Polri berawal dari terungkapnya surat jalan Joko Chandra yang diterbitkan Brigjen Prasetyo Utomo. Prasetyo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, 2 Jenderal Polri juga telah dimutasi, yaitu Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Sejumlah pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik keduanya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.